Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBM Khatulistiwa. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran prakarya modul 8 unit 1. Bergunakah limbah? Berdasarkan keputusan Menperindak RI nomor 231 MPP 1997 pasal 1 tentang prosedur impor limbah menyatakan bahwa limbah adalah bahan barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 1999 JO PP 85 1999, limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari satu usaha dan atau kegiatan manusia. Karakteristik limbah. Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Limbah yang mempunyai karakteristik secara umum sebagai berikut. Berukuran mikro, bersifat dinamis, penyebarannya berdampak luas, berdampak jangka panjang. Dilihat dari jenis karakteristik limbah dibagi sebagai berikut. Karakteristik fisik, zat padat, bau, suhu, warna kekeruhan. Karakteristik kimia, bahan organik, BOD, DO, COD, pH, logam berat. Karakteristik biologi. Karakteristik biologi digunakan untuk mengukur kualitas air, terutama air yang dikonsumsi sebagai air minum dan air bersih. Jenis-jenis limbah. Pengelompokan limbah berdasarkan sumbernya tercantum pada tabel 1 di bawah ini. Limbah domestik. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan pemukiman penduduk dan kegiatan usaha seperti pasar, restoran, dan gedung perkantoran. Limbah industri merupakan sisa atau buangan dari hasil proses industri. Limbah pertanian. Limbah pertanian berasal dari daerah atau kegiatan pertanian maupun perkebunan. Limbah pertambangan. Limbah pertambangan berasal dari kegiatan pertambangan. Jenis limbah yang dihasilkan terutama berupa material tambang seperti logam dan batuan. Limbah pariwisata. Kegiatan wisata menimbulkan limbah yang berasal dari sarana transportasi yang membuang limbahnya ke udara dan adanya tumpahan minyak dan oli yang dibuang oleh kapal atau perahu motor di daerah wisata bahari. Limbah medis. Limbah yang berasal dari dunia kesehatan atau limbah medis, mirip dengan sampah domestik pada umumnya. Pengelompokan limbah berdasarkan jenis senyawanya. Dilihat dari jenisnya, limbah terbagi menjadi 3, yaitu limbah organik, merupakan limbah yang berasal dari makhluk hidup dan sifatnya mudah membusuk, yaitu sebagai berikut: dedaunan, kulit telur, kulit pohon, kotoran hewan, kotoran manusia, sisa sayuran, tulang hewan. Limbah anorganik. Limbah anorganik merupakan segala jenis limbah yang tidak dapat atau sulit terurai, busuk secara alami oleh mikroorganisme pengurai. Contohnya, sisa dari sabun cuci, sampah pada kantong plastik, sisa kain yang sudah tidak dapat digunakan, limbah yang dihasilkan oleh pabrik, limbah dari minyak, sampah botol plastik bekas minuman, sampah yang berasal dari logam. Limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah bahan berbahaya dan beracun B3 adalah kelompok limbah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, membahayakan lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Limbah B3 adalah setiap bahan sisa suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun karena sifat serta konsentrasi atau jumlahnya tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. B3 adalah semua bahan senyawa baik padat, cair, ataupun gas yang mempunyai potensi merusak terhadap kesehatan manusia serta lingkungan. Beberapa limbah B3 dalam rumah tangga.
yaitu dapur, pembersih lantai, kompor gas, tempat cucian, pembersih, deterjen, kamar mandi, aerosol, desinfektan, hairspray, kamar tidur, kamper, obat anti nyamuk, garasi dan gudang, oli dan aki mobil, ruang tamu, pembersih karpet, pembersih lantai, taman, pupuk dan insektisida, ruang makan, bumbu dan obat. Limbah B3 mengandung satu atau lebih senyawa berikut ini: mudah meledak, pengoksidasi, beracun, berbahaya, korosif, bersifat mengiritasi. Berdasarkan karakteristiknya, limbah B3 dapat dikelompokkan sebagai berikut: limbah mudah meledak, limbah mudah terbakar, limbah reaktif, limbah beracun, limbah yang menyebabkan infeksi, limbah yang bersifat korosif. Karakteristik berdasarkan pengelompokan bahan. Limbah cair. Limbah cair adalah sisa hasil buangan proses produksi atau aktivitas domestik yang berupa cairan. Limbah cair dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok. Limbah cair domestik, yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan. Limbah cair industri, yaitu limbah cair hasil buangan industri. Rembesan atau luapan, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan dari permukaan air. Air hujan, yaitu limbah yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Pengolahan limbah cair, pengenceran atau dilusion, kolam oksidasi, irigasi. Limbah padat. Limbah padat adalah sisa hasil kegiatan industri ataupun aktivitas domestik yang berbentuk padat. Limbah padat dapat diklasifikasikan menjadi 6 kelompok, yaitu sampah organik mudah busuk, sampah anorganik dan organik tak membusuk, sampah abu, sampah bangkai binatang, sampah sapuan, sampah industri. Pengolahan limbah padat bisa dibedakan dari kegunaan atau fungsi limbah padat itu sendiri. Limbah padat ada yang dapat didaur ulang atau dimanfaatkan lagi serta mempunyai nilai ekonomis, seperti plastik, tekstil, potongan logam. Namun ada juga yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media. Penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara akan menurunkan kualitas udara. Limbah gas yang dihasilkan berlebihan dapat mencemari udara serta dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Pengolah limbah gas. Beberapa cara untuk pengolahan limbah gas berupa mengontrol emisi gas buang, menghilangkan materi partikulat dari udara pembuangan,